Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa jannibna ma yadurruna fi dinina ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Dan tentunya ini suatu amal ibadah yang luar biasa besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Pak, kalau barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah maka ditulis baginya sholat malam setengah, dan dilengkapi kalau berjamaah sholat subuh secara berjamaah maka dicatat sebagai mengerjakan sholat malam setengahnya. Jadi satu malam penuh itu ketika mendapat pahala sholat malam, satu malam penuh itu ketika menjalankan sholat isya secara berjamaah dan juga sholat subuh secara berjamaah. Maka kalau kita sudah menjalankan sholat isya secara berjamaah maka sudah tercatat bagi insya Allah bagi kita semua telah menjalankan sholat qiyamul lail setengah malam ya. Dan keutamaan lain ya ini man qoma ma'al iman hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailah ya. Barang siapa yang mengerjakan qiyam atau tarawih ya bersama imam dari awal takbir sampai selesai nanti witir, maka dicatat baginya sholat satu malam penuh. Oke. Saya yakin bahwasanya kula lan panjenengan sedanten belum ada yang pernah menjalankan sholat satu malam penuh. Jadi setelah tarawih, setelah sholat isya terus sholat sampai dengan waktu subuh. Pasti belum ada yang mampu. Maka dengan kemudahan ini, marilah kita sama-sama istiqomahkan ya. Kita kuatkan niat kita, diri kita untuk senantiasa menghadiri sholat berjamaah bersama imam. Kemudian sholat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah sampaikan kita semua pada bulan yang mulia, bulan yang mana dilipat gandakannya setiap amal kebaikan ya. Bulan yang mana selalu dinanti-nantikan oleh umat muslim ya. Terkhususnya bagi mereka orang-orang yang beriman. Bahkan saking mulianya bulan ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa syufidatis sayatin ya. Jadi dibuka-bukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan yang jahat. Lantas mungkin sebagian kita bertanya-tanya, lantas kenapa masih ada orang yang bermaksiat? Lantas kenapa mengerjakan amal kebaikan itu terkadang terasa berat? Awalnya mungkin ya semangat ya, wah pokoknya sesok nek mlebu Ramadan kudu satu hari 2 juz misal. Ndelalah pas hari ketiga wis setengah juz pun boten kuat gitu. Maka kenapa hal ini sampai terjadi ya? Maka kalau kita membaca nasihat-nasihat para ulama, di situ banyak sekali yang menyampaikan tentang bagaimana kiat-kiat sukses Ramadan ya. Dan tentunya banyak sekali poinnya, Pak. Akan tapi di sini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait cara ulama untuk meraih Ramadan dengan
sukses seperti ini. Yang pertama adalah perbanyak sholat taubat. Pertama adalah poinnya perbanyak sholat taubat ya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, itu sangat berpengaruh terhadap amal ibadah kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ya, ayat 1 sampai 3 itu yang menjelaskan tentang dampak dari dosa. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak ya. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami hapuskan ya, kami hilangkan bebanmu. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, arti kata wizrun atau wizrak ini, wizrak dalam ayat kedua tadi adalah dosa ya. Bukankah telah kami hilangkan dosamu, dan ayat ketiga adalah dampak dari dosa tersebut, alladzi anqadha dhahrak ya, yang memberatkan punggungmu. Jadi Pak, dosa-dosa kita itu adalah sebab dari beratnya kita dalam menjalankan setiap amal kebaikan ya. Setiap amal kebaikan. Jadi kalau ibarat apa Pak, lomba maraton ya, kita ambil misalkan permisalan lomba maraton 30 kilo karena Ramadan ini kan 30 hari. Idealnya pelari nih Pak, biasanya apa? Ya paling enggak yang dibawa ya baju sama tasnya ya, pakaian yang dipakai dan tasnya. Atau ada sebagian yang membawa ransel kecil yang isinya air minum seperti itu. Akan tapi kalau ada kok orang yang ikut maraton 30 kilo membawanya tas carrier ya, tas gunung isi penuh, bebannya berat, pasti besar kemungkinan orang tersebut tidak akan sampai kepada garis finish. Atau kalaupun sampai, pasti dia sampai dengan susah payah seperti itu. Maka itulah ibarat dari dosa yang telah kita lakukan menjadi beban bagi kita ketika menjalankan amal soleh. Maka kalau supaya kita, ya, anjuran dari ulama supaya kita bisa mampu untuk mencapai garis finish ya Pak ya, supaya kita tidak menghilang dari soft di masjid ini ketika di akhir-akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan, maka marilah kita perbanyak sholat taubat ya. Setiap hari 2 rakaat gitu. Apapun dosa kita taubati itu kepada Allah. Semoga dengannya Allah menjadikan kita ringan dalam menjalankan setiap amal kebaikan. Yang kedua adalah mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fayajibu an ya'lamal abdu anna amalahu minal hasanati huwa bifadlillahi wa rahmatih wa min ni'matih kama qala ahlul jannah. Ya. Ibnu Taimiyah pernah berkata, dan wajib diketahui oleh setiap hamba bahwasanya apa yang dia usahakan dari amal kebaikan itu semata-mata karena keutamaan dari Allah. Ya, semua itu amal kebaikan yang kita perbuat itu Pak, itu karena Allah ya yang meridhoinya. Rahmat dan kenikmatan darinya, sebagaimana yang diucapkan ahli surga ketika dia di surga adalah dalam Al-Quran dikisahkan mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau sekiranya kami tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Ar-Rahim, apapun amal kebaikan kita, mau kita infak dengan harta yang kita tabung, infak 5 juta dalam Ramadan, itu semua atas izin Allah. Bukankah Allah yang membolak-balikkan hati kita ya? Bukankah Allah yang menjadikan hati kita itu ringan untuk beramal soleh ya? Kalau sekiranya berinfak itu karena kaya Pak, maka ya orang-orang kaya pasti semuanya berinfak ya, pasti semuanya dermawan ya. Akan tapi tidak seperti itu ya, kenyataannya tidak seperti itu. Maka amal kebaikan itu murni karena rahmat Allah kepada kita semua. Kemudian yang terakhir dan ketiga adalah
kejarlah amal prioritas. Dalam istilah fikih itu ada yang disebut fikih al-aulawiyat atau prioritas ibadah. Maka kita kejar terutama di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang diprioritaskan di dalamnya minimal ada 5 Pak. Yang pertama adalah puasa, ya, siam puasa, kemudian qiyam tarawih, kemudian tilawatil Quran, membaca Al-Quran diperbanyak Pak. Bahkan ulama terdahulu itu Pak yang biasa ngisi majelis dan membaca kitab-kitab hadis, mereka rela meninggalkan majelis-majelisnya demi untuk fokus mendekatkan diri kepada Al-Quran, senantiasa memperbanyak tilawah. Walaupun mereka semua hafal Al-Quran, tapi rela meninggalkan majelis-majelis ilmunya, bukan karena merendahkan ilmu, akan tapi bagi mereka Ramadan ini adalah ruhnya adalah Al-Quran. Maka perbanyak tilawah. Kemudian di akhir Ramadan ada zakat fitrah, jangan sampai lupa, dan juga di 10 hari terakhir kita kejar untuk malam Al-Qadar atau yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, ya, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil bersama-sama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.